Jadi matanya merah, berair gitu. Lah itu juga tetap jangan dikucek. Pokoknya apapun yang terjadi pada mata Anda, ganjel itu jangan dikucek. Teteskan aja air mata buatan. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Dr. Lydia Nuradianti, SPMK, ahli glaukoma. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini untuk kesekian kalinya bisa hadir di podcast Memorandum TV. Dok ini kan musim pancaroba ini kan. Biasanya banyak penyakit datang. Ya kita nggak minta, tapi seperti itu biasanya. Nah ini musim pancaroba ini dapat meningkatkan biasanya penyakit atau risiko penyakit mata. Seperti apa Dok? Pancaroba itu adalah perubahan ya suhu ya dari hujan ke panas dan panas ke hujan biasanya gitu. Dan biasanya pada perubahan suhu itu terjadi anginnya yang lebih banyak, hawanya kelembapannya juga beda. Makanya pada orang-orang saat musim pancaroba itu banyak sekali yang terjadi sakit. Sakitnya bukan hanya di mata, sakit flu, batuk, pilek. Itu kenapa? Karena imunnya pada turun. Jadi pada musim pancaroba itu ya kita harus lebih jaga diri, jaga kesehatan, tetap olahraga, makannya yang teratur, 4 sehat 5 sempurna. Lalu jangan lupa istirahatnya yang cukup dan hindari stres. Bahagia itu yang nomor 1. Nah pada mata biasanya karena pada pancaroba itu banyak terjadi angin. Saat angin keras lewat kan otomatis debu-debu kecil ikut ya. Nah itu biasanya ada yang masuk mata, kotor, jadi bisa infeksi. Kadang juga ada benda asing yang nempel di mata. Nah saran saya kalau dicurik tambah nggak boleh. Jadi saran saya siapapun ya yang kerja outdoor, olahraga outdoor atau apapun harus pakai kacamata yang lebar untuk naik motor juga, perlindungan jalan mata. juga, iya naik sepeda motor, jalan, lari, olahraga bersepeda. Kalau yang di outdoor lebih baik pakai kacamata pelindung yang lebar untuk menghindari kena angin atau kena benda asing yang nempel di mata. Nah kalau misalnya teman-teman itu ada yang matanya rasanya kayak kelilipan ya, refleks kan otomatis dikucek mata itu nggak boleh. Jadi malah nancep yang pertama. Yang kedua tangannya kan belum cuci tangan dulu. Jadi steril. Masukkan infeksi, akhirnya matanya jadi infeksi gitu. Nah, ngomong apa sih gejala umum dari penyakit mata yang sering muncul di musim pancaroba ini? Biasanya saat pancaroba itu karena itu tadi debunya banyak, anginnya banyak. Satu yang pertama itu mata kering. Mata kering itu mata merasa perih, nyeri, kayak kurang kayak ketip sakit, kadang itu berair sendiri, yaitu namanya air mata kering. Jadi pada air mata kering pertama ya kita harus banyak minum, makan buah sayur mengandung airnya banyak ya kayak semangka gitu. Terus sudah gitu saat kita di outdoor pakai topi pelindung biar nggak kena sinar matahari langsung. Terus kemudian kita pakai kacamata, soalnya kalau kita di outdoor kan kena angin tambah kering lagi. Yang kedua yang banyak itu biasanya konjungtivitis, itu matanya merah, berair, ada beleknya, jadi ada tai matanya tuh keluar yang produktif gitu sampai pagi bangun tidur tiba-tiba banyak. Yaitu itu karena kita kurang rajin cuci tangan. Dan itu menular loh Mas. Jadi pada pasien-pasien yang misalnya teman sekantor ini ya, mbaknya atau siapa itu matanya merah, terus berair, terus gitu ada beleknya, itu jangan boleh masuk Mas, kasih libur sak kantor ketularan kabeh nanti. Kenapa kok bisa menular? Menularnya bukan dari lihat-lihatan. Jadi beberapa pasien tuh bilang, "Dok, ini gara-gara saya ngeliat teman saya sekantor terus saya jadi sakit mata merah sama ada beleknya." Terus saya bilang, "Lah saya dokter mata tiap hari ngintip-ngintip gitu kan." Jadi gimana ini merah melulu lah, enggak. Itu karena kebersihan. Jadi setiap kita bersentuhan sama cairan mata yang infeksi itu, misalnya ada beleknya keluar ya. Orang itu membersihkan pakai tisu tuh tisunya taruh di meja gitu. Udah gitu dia nggak cuci tangan, dia pegang bolpennya ditaruh lah, bolpennya itu dipinjam sama Mas Eko. Mas Eko kelilipan atau nggak enak matanya, kucek mata, masuklah sudah. Jadi bukan dari cairan mata, bukan karena pandangan matamu. Nah ini nggak boleh. pengetahuan baru ini. Dok, ini apa hubungannya sih sebenarnya antara alergi musiman dan penyakit mata? Iya, karena pada saat
pancaroba ini kan terjadi perubahan suhu, ada pancaroba itu perubahan suhu, kelembapan. Jadi orang-orang yang alergi biasanya banyak timbul. Jadi ada pasien-pasien yang sakit asma dia biasanya timbul juga. Awalnya kan kadang dingin, panas itu. Pada mata biasanya namanya konjungtivitis alergi. Jadi matanya merah, berair gitu. Lah itu juga tetap jangan dikucek. Pokoknya apapun yang terjadi pada mata Anda, ganjel itu jangan dikucek. Teteskan aja air mata buatan. Jangan dikucek, soalnya kalau itu ada benda asing yang masuk di mata atau di balik kelopak, Anda kucek itu nanti akan nancep ke dalam lukanya. Kalau benda asingnya itu naik motor misalnya, benda asingnya itu bukan tajam, kalau kotor lah itu nanti infeksinya malah masuk ke dalam. Jadi kalau diirigasi itu kan otomatis keluar terus ketip-ketip gitu sudah cukup. Nah, tadi Dokter Lydia sudah menjelaskan berbagai macam yang seharusnya tidak dilakukan jika tiba-tiba mata kita terasa gatal dan sebagainya. Jangan dikucek karena bahaya. Sebab mata itu adalah jendela dunia. Dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia. Nah itu. Dok, ini kita lanjutkan. Sebenarnya sih apa langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan mata selama musim pancaroba ini? Jadi gini, sakit di mata itu bisa juga terjadi karena sakit yang lain di tubuh, komplikasi atau ngefek ke mata. Jadi pada musim pancaroba itu kita harus jaga diri. 1, makan dan minum yang sehat. 4 sehat 5 sempurna. Kedua, olahraga teratur 1 jam per hari lah itu menurut minimal penelitian begitu. Entah jalan, entah lari, bersepeda. Terus ya gitu, selain itu kita harus tidur yang cukup, Mas. Menurut penelitian yang bagus tuh sekitar 7 sampai 8 jam teorinya. Saya juga kadang enggak nyampe itu. 7 sampai 8 jam sehari. Dengan kita tidur cukup, imun kita diharapkan lebih bagus. Makannya cukup juga. Terus hindari stres. Jadi kalau ada sesuatu hal yang membuat kita stres ya udah kita hindari, be happy aja. Tinggalkan. Tinggalkan, kumpul sama yang seneng-seneng aja. Yang tidak stres. Biar kita bahagia lah. Kalau kita tubuh kita fit, bagus, semuanya bagus, kerjaan kita juga oke, otomatis kalau misalnya ada penyakit yang misalnya kayak flu ya. Kan pancaroba banyak yang kena flu nih, Mas. Kalau ada orang yang flu karena kita imunnya bagus, kita nggak cepat tertular gitu. Jadi maksud saya tadi kalau kita di outdoor jangan lupa pakailah kacamata pelindung dimanapun Anda berada di outdoor. Jangan sampai kebangetan di dalam rumah pakai kacamata hitam gelap nggak kelihatan kayak mau mijet gitu malian, Mas. Gaya-gayaan ya. Padahal memang diperlukan kalau di luar. Kalau di luar memang kita harus pakai kacamata hitam bukan untuk gaya-gayaan. Pertama kalau kita pakai kacamata yang sunglass itu melindungi mata kita dari UV sinar matahari, angin, debu, yang kerikil apa yang masuk mata tuh bisa. Terus sekarang kan banyak kacamata yang fotokromik gitu kan. Kalau siang gelap sendiri, kalau malam terang. Pokoknya pakai kacamata pelindung gitu aja. Nah sekarang jenengan kalau di jalan ada orang ngerokok ada pelatihan, mbok cedeki, masuk ngerokok diantem kan kok. Iya. Gak kenal ya. Sering gitu dok. Tapi kok susah pegel. Karepku suruh minggir dulu tak kasih 1 pres itu. Rokokan di warkop. Memang yang benar ya kalau ngerokok sama nyetir itu kan memang kurang bahaya juga kan dia sibuk pegang rokoknya. Tapi lucu juga, tapi kadang-kadang banyak itu. Nah dok ini kan banyak yang memakai kontak atau lensa kontak lens. Kontak lens. Amankah ketika musim pancaroba tiba? Saat pancaroba seperti yang saya bilang tadi ya, kelembapannya kan memang kadang panas, kadang dingin, terus udah gitu banyak angin, banyak debu. Kalau pasien tersebut menggunakan kontak lens di tempat-tempat yang berdebu, berangin, terus anginnya tapi angin yang ada pasir atau gimana itu sejujurnya itu memang sangat berbahaya. Kecuali kalau dia pakai kontak lens, rajin pakai pelembab mata biar matanya nggak kering, terus dia juga harus pakai itu kacamata pelindung di luarnya, Google gitu. Harus tetap pakai kacamata harus pelindung. Pakai. Jadi kontak lens kan bukan untuk melindungi mata, dia kan untuk ukuran itu, kecuali yang untuk gaya-gayaan ya. Tapi kan anginnya itu kan bisa kena putih-putihnya mata, hitamnya mata. Lebih baik dia harus pakai Google. Sekarang tuh anginnya emang kenceng banget kan. Termasuk hujan juga apa ya. Dan kalau pakai kontak lens misalnya dia lagi hujan-hujan, air hujannya kotor, juga nggak bagus juga sih. Tadi sudah mendengar penjelasan panjang lebar dari Dokter Lydia
soal bagaimana menjaga mata, harus pakai kacamata, kalau kena debu dan sebagainya jangan gampang menggunakan tetes mata, hati-hati karena Sembarangan, jangan sembarangan, dikucek. jangan dikucek, Iya. karena obat tetes mata juga mengandung steroid ya, Ada yang mengandung ada steroid. yang mengandung Yang steroid dibolehkan berbahaya. adalah tetes mata yang pelembab mata. Pelembab Bilang mata. aja ke itu pelembab mata, artificial tears kayak gitu enggak apa-apa. Nah sebenarnya apa sih peran vitamin dan mineral dalam menjaga kesehatan mata saat musim pancaroba ini, Dok? Oh iya betul. Pentingnya seberapa sih ini vitamin dan Jadi saat musim pancaroba itu biasanya imun kita tuh jangan menurun gitu. Kita imunnya nggak menurun gimana caranya? Ya, tadi itu 4 sehat 5 sempurna, jaga kesehatan, tidur yang cukup dan minum vitamin. Vitaminnya dianjurkan apa untuk jaga tubuh ya biasanya sih vitamin C. Tapi vitamin C bukan berarti beli tablet yang ribuan gram itu diminum juga nggak boleh. Jadi kalau saran saya kita makan buah-buahan aja yang mengandung vitamin C. Boleh tomat, boleh jeruk gitu. Banyak baik minum alami ya, air, iya kalau saya suka yang alami. Banyak minum air gitu. Oke. Matanya biar nggak kering pakai kacamata pelindung saat keluar. Gitu. Nah, mengapa ini ada pertanyaan? Mengapa penting memeriksakan kesehatan mata kepada dokter mata di musim pancaroba seperti ini? Satu, mata itu jendela dunia loh. Dengan jadi pada pasien yang matanya bagus, tubuhnya bagus, dia lebih percaya diri, dia bisa bekerja dengan lebih baik dan dia bisa meningkatkan ekonomi keluarga juga. Bayangkan pada usia muda, misalnya jangan sampai lah, misalnya matanya ada yang kurang baik gitu sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa, otomatis produksinya dia akan menurun Mas, karena dia dalam aktivitas sehari-hari dia harus dibantu sama orang-orang sekitarnya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pentingnya periksa mata itu satu, pada pancaroba ini kan banyak kejadian seperti mata kering. Saat mata kering terus gitu ada infeksi mata, kalau nggak diperiksakan, nggak diobati dengan baik, nanti bisa terjadi borok pada mata. Terus itu nanti bisa mengakibatkan ada luka permanen pada kornea mata. Kalau letaknya di pusat penglihatan, otomatis penglihatannya akan kabur dan bahkan bisa nggak kelihatan. Jadi cek rutin itu selain cek permukaan mata, cek juga tekanan bola mata, cek juga saraf matanya, fungsi matanya. Biasanya ke dokter mata periksanya kalau dia normal ya 6 bulan lah biasanya. Kalau normal, kalau dia ada sakit lain misalnya ada diabetes dan lain-lain, harus periksa pertama kali, kemudian tergantung kondisinya ya. Kalau dia normal biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Kalau ada penyakit lain. Nah, gitu. Kondisi mata seseorang kan berbeda-beda. Iya betul. Kalau kondisi mata yang sensitif, perawatannya seperti apa sebenarnya? Mata sensitif tuh maksudnya kayak alergi gitu ya. Iya. Nah jadi biasanya kalau pada mata yang sensitif kayak konjungtivitis alergi yang saya bilang tadi, karena pancaroba biasanya periksa ke dokter mata sekali kalau dia nggak ada apa-apa biasanya dokter matanya ngasih obat kayak pelembab mata, dia harus pakai sering terus diedukasi nggak boleh begini nggak boleh begitu gini biasanya kontrol untuk seminggu 2 minggu. Kalau baik biasanya dikasih obat lanjutan jangka lama yang aman, kontrolnya nanti berapa bulan kok gitu. Nah ini deteksi dini seberapa pentingkah untuk kesehatan mata, Dok? Deteksi dini itu penting sekali karena banyak penyakit mata yang tidak ketahuan. Jadi sakit mata tuh kalau misalnya pasiennya matanya merah langsung dia panik ke dokter, matanya merah gitu. Ada lagi yang sakit itu mata putih. Selama penglihatannya pasiennya itu oke enggak apa-apa. Tapi juga deteksi kenapa pada saat pasien itu contohnya maaf ya Mas seperti sakit kayak glaukoma pada tahap awal tekanan bola matanya tinggi, dia lapangan pandangannya masih bagus, penglihatannya masih bagus. Jadi dia enggak tahu kok dia glaukoma. Jadi segera periksa saat usia sekolah. Kalau nggak ada kelainan ya. Jadi pada saat kita gini aja dari kecil bayi, kita lihat matanya itu kita senter, apakah ada putih-putih di tengah mata. Kalau itu ada putih-putih di tengah mata, kita periksakan ke dokter mata. Takutnya katarak saat bayi lahir. Terus saat anak itu nggak ada apa-apa, misalnya saat dia aktivitas masih di bawah 1 tahun kan kelihatan dia responnya gimana. Kalau responnya bagus, oke lah. Tapi kalau dia responnya nggak bagus, segera periksa ke dokter mata. Terus saat lagi usia sekolah itu kita harus deket baik sama gurunya. Jadi gurunya kan tahu anak ini jarak jauh bisa baca atau enggak, yaitu diperiksakan juga ke dokter mata. Kalau nggak ada apa-apa ya periksanya agak lama gitu. Terus saat usia 40 tahun kita periksa karena kadang tekanan bola mata tinggi, mulai ada diabetes. Sekarang tuh usia 40 tahun sudah banyak yang kena diabetes yang berat.
Makanya pola makan, olahraga Nah, ini yang nomor penting. 1. Tapi kadang-kadang orang itu istilahnya apa ya, enggan ke dokter mata itu. Iya, Kalau kenapa ya perawatan Mas? sendiri seperti apa ya dok? Pakai Bisa pelembab mata itu. pelembab mata itu ya? Nah, untuk tahu dia normal apa enggak gimana kalau nggak ke dokter mata? Paling nggak harus ke dokter mata. Jadi ke dokter mata tuh nggak usah takut. Pokoknya pertama kali pastikan mata Anda bagus dulu gitu. Kalau udah bagus ya sudah, kontrolnya nggak mesti tiap minggu kok, tiap bulan. Ada saran khusus untuk masyarakat Surabaya yang memang lagi panas-panasnya ini ya, cuacanya maksudnya. Iya, lindungi mata Anda, sayangi mata Anda karena dia merupakan salah satu organ yang kecil di tubuh Anda tapi dia sangat bermanfaat. Mata yang kecil itu bisa melihat yang indah, bisa membuat kita bekerja, bisa membuat kita bahagia. Dan mata yang kecil itu nggak ada penggantinya. Misalnya ada sesuatu, ada luka pada mata, maaf ya, sampai terjadi kecacatan dia udah nggak bisa apa-apa. Terima kasih Dokter Terima Lydia. kasih Mas Eko. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sahabat Memorandum TV, demikian obrolan kita dengan Dokter Lydia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.